narik keluar, puter lagi. Nah, supaya nyaman gimana aplikator ini? Harus dibuat benar-benar padat, ya. Padat, di ujungnya itu agak tebal sedikit, kemudian menipis. Pernah lihat cotton bud? Nah, cotton bud itu ujungnya padat. Nah, setelah padat nanti kita celup separuh. Nih, celup separuh, rapikan. Nah, saat mau dipakai itu dirapikan, dicelup separuh dengan Aquades steril. Kalau nggak ada ya pakai air yang sudah masak. Kalau misalnya ada NaCl lebih bagus NaCl yang dipakai untuk membersihkan dalam rongga mulut. Karena apa? Kalau ada luka, ada apa bisa sembuh. Karena sudah dibersihkan menggunakan ini NaCl ya. Kita pakai Aquades steril aja. Nah, cara menggunakan aplikator yang ini mudah sekali karena ini bisa disiapkan terlebih dahulu. Kalau dari kasa kita bisa pakai jari. Kalau anak-anak kita bisa menggunakan jari. Tapi perhatikan kasanya. Ini ngelipet kasanya yang salah. Ngelipet kasanya itu harusnya panjang. Kemudian yang ini harus ke tengah, ke arah tengah seperti ini. Ini juga sebaiknya jangan. Kalau ngelipet kasa kuncinya satu, yang ada potongan benang ini harus arahnya ke dalam. Ya, jadi kalau buat aplikator nanti kalian kalau sudah bekerja masukkan jari kalian, mulai lipat ini yang bagian di dalam. Ya, Bu. Oke. Nah, Bu, kalau kayak gini nanti susah nggak Bu bersihkannya? Ya enggak, ini ada jari membantunya, terus celup setengah. Sama, dicelup setengah dari kasanya. Ini sebenarnya kasanya kurang panjang. Kalau untuk ini harusnya yang panjang. Kalian nggak membuat ya, Nak? Coba ambil kasa yang steril. Nah, ini kayaknya nggak ini potongannya nggak pas. Nah, muter-muter ngelipetnya, nggak tahu kok saking pinternya ngelipetnya itu bolak-balik. Nah. Oh, mungkin berusaha. Padahal ngelipet ini mudah sekali, arahnya yang penting ke tengah. Ya, ke tengah, arahnya ke tengah. Oke, ini kalau ini panjang ya. Nah, ini dililit di jari. Kalau jari kita ujungnya supaya ketutup, masukkan dulu ke dalam. Nah, dapat satu aplikator, terus dicelup separuh. Kemudian dirapikan. Nah, udah dirapikan, udah nggak lepas. Nah, inilah untuk masukkan ke dalam mulut pasien. Kalau pasien yang ngorok, nah kemarin ketemu nggak di ruang ICU yang ngorok? Itu kan hanya dibersihkan dengan ini, tepi sini, gusi yang atas, ada pipi sama gusi ya, batas antara gusi dan pipi itu dibersihkan atas, kemudian bawahnya juga. Kemudian setelah dibersihkan daerah pipi gusi, kalau dalam kan payah. Lidahnya kalau bisa diletakkan seperti ini, tarik ke depan. Kemudian setelah berulang kali, ini begitu masuk misalnya daerah sini udah masuk, ya, daerah yang sebelah kanan udah masuk, dibuang. Nanti terus ganti lagi. Baru buat lagi terus untuk daerah yang kiri. Begitu juga yang atas dan sebelah kanan kiri sama ya, harus ganti sekali masuk. Kemudian ini cara buat aplikator. Ada lagi yang buat aplikator kalau kalian nggak mau pakai jari, takutnya kadang nanti bukan tergigit. Nah, kalau jari kita masuk, kadang pasien kan ngerasa juga walaupun kita pakai handscoon seolah-olah jari kita gitu kan. Kadang nggak mau ya, kadang nggak mau. Jadi kita pakai aja pinset yang kirurgis supaya ada kaitannya. Dijepitkan dulu di daerah tengah, kemudian dililitkan. Supaya ujungnya tidak tajam, nah, supaya tidak sakit nanti, jadi ditutup gitu loh. Gimana caranya ditutup? Jangan kayak ini tadi, wong Lydia aja disuruh potong berat. Tuh anak zaman sekarang, tapi saya udah paham. Nah, ya, aplikatornya. Jadi kalau mau pakai harus dicelup dulu setengah, kemudian dirapikan, udah rapi dia. Ya kan? Daripada ini tadi bagus mana, Nak?
Ya mending ini pakai kasa. Tapi repotnya ini begitu mau make baru dibuat dulu ya. Kemudian misalnya ada lagi, Bu, nggak ada pinset, adanya arteri clamp. Ini cara membuat aplikator tuh macem-macem, tergantung kalian. Apa alat yang ada bisa dipakai ya. Ini yang pakai pinset udah, kemudian yang pakai arteri clamp sama saja. Ini pendek-pendek. Ternyata ini lebih pendek. Nanti buatlah ya nak ya. Ada itu masih banyak. Bukan Bu, pendek-pendek. Yang buat sendiri ini kan yang beli jadi. Yang buat sendiri tuh lipatnya itu pada ini Siapa yang lipat? muter-muter. Ada lipatnya itu ada yang dimasuk-masukkan kayak yang lipat itu loh, kayak dadar bulu. Ini arteri clamp kan ada kaitannya ya. Nah, nanti ini di speed dulu. Nah, ya, baru dililit. Sama lah dengan pinset tadi sama. Jadi semua alat itu bisa dipakai kalau dalam keadaan steril dan lurus, posisi bisa lurus. Nah, dicelup setengah, kemudian dirapikan. Bu, kenapa nggak dicelup semua? Ya nanti ngalir airnya, kalau semua setengah aja sudah cukup. Nah, setengah udah basah setengah, kemudian yang ini ngalir. Nah, siap aplikatornya, ya kan? Oke, ini yang apli udah ketemu ya. Di Branden punya ya. Nanti biar kalau ini dipinjem. Dia nggak pakai itu. Oh, nggak pakai itu ya? Ya, oke. Nanti kita bond sama Pak Randy lagi. Ini aplikator. Jadi udah berapa nak? 3 ya aplikatornya ya. 1, 2, 3. Udah tahu 3 aplikator. 4-nya pakai Tangan, jari. Nah, kalau jari, kalau anak-anak, ibunya kamu ajari cara buat aplikator pakai jari. Nah, kalau bisa, kalau pakai jari itu yang untuk celupnya air yang hangat. Air hangat, enak. Suasananya lebih enak ya. Kemudian kalau misalnya anak kecil, jarinya telunjuk misalnya kebesaran. Kelingking. Bisa kelingking, Nak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Sebenarnya tergantung ibunya. Ibunya kamu ajarin, pakailah aplikator pakai jari yang kecil. Udah berapa kali? 4 macam ya aplikator ya. Nanti kalau ada yang nanya buat aplikator nggak bisa, ya udah. Ya. Biasanya kalau sudah dibersihkan pakai aplikator, nanti diirigasi pakai ini. Irigasi tahu nak? Tahu. Nah, semprot. Nah, tapi disemprot itu kan keras. Kalau diirigasi secara pelan. Mana opennya? Oh ini. Ya. Kenapa? Ini. Oh, ini untuk nyuntik kalian. Ya. Misalnya ini ada gigi rahang bawah ya. Ini sudah dibersihin daerah sini. Diirigasi itu langsung dimiringkan dulu pasiennya. Misalnya posisi pasiennya voller, dimiringkan sedikit, kemudian nervebaconnya ditampung nervebaconnya diletakkan di bawah dagu. Sebelum nerbacon dikasih apa? Perlak dan alasnya, ya. Perlak dan alasnya, perlaknya yang kecil tuh sama handuk. Kemudian dilakukan irigasi dari ujung. Nah, dari ujung semprotkan pelan-pelan, tapi berulang-ulang sampai bersih. Karena tadi larutan lunaknya kan udah kamu angkat pakai aplikator. Ini tinggal diirigasi. Irigasi itu istilahnya kalian ya kumur. Ya. Kumur. Kalau pasien yang ngorok gimana mau kumur-kumur, Nak? Kan enggak bisa. Kalau diirigasi dimiringkan, kalau pasien yang ngorok kan udah kebayang kan kemarin di rumah sakit, otomatis ngalir keluar itu airnya, keluar. Kalau misalnya genang Bu di lingualnya, misalnya genang, kamu ambil pakai apa? Ini bisa dipakai juga untuk ngambilnya. Ini kan bisa. Kalau misalnya ini udah kosong di daerah langit-langitnya, daerah lingualnya misalnya, ini untuk rahang atas ya, tapi seandainya ini rahang bawah kan di sini ada genang, kamu ambil aja
Ini kan nggak pakai jarum, tapi ada muncungnya ini. Ini kan bisa dipakai untuk ambil. Jadi pakai sepet aja. Mana yang bisa, mana yang mudah. Sepetnya tapi cari yang nggak usah pakai Jarum. tinggal ambil seperti ini. Kalau ada yang genang. Kalau misalnya pasien udah posisi miring itu ngalir sendiri. Kalau udah diirigasi miring ngalir. Karena kalau enggak pakai kasa juga boleh, pakai aplikatornya ya Bu. Pakai aplikatornya juga boleh. Kalau ada yang genang, kalau ini ya sama aja. Merasa misalnya pasiennya sadar, merasa ada kayak gatel apa, bisa juga dikasih air hangat. Air hangat irigasinya ya. Kadang kan pasien ada yang merasa tidak nyaman. Nah, dental floss. Nah itu kok Ya ini yang ada handle-nya yang nggak ada Bu. handle. Ya, ini dental. Floss. Nah, tahu makainya? Pakai 2 Jari. jari. Nah, misalnya Bu Sri pegang ini. Nah, ini gigi atas. Ya, 2 Jari. ini dipegang. Nih, ya. Nah, megangnya ini agak repot, lebih enak yang ada tangkainya. Ya, ini kan harus posisikan seperti ini, masukkan. Oh, ini rapat sekali giginya. Gigi palsu. Kalau gigi orang kan ini bisa masuk. Nah. Tapi masuknya ingat, ini kan ada daerah interdental papil ya nak, yang ini. Nah, itu plosnya, ya plosnya ini nggak boleh langsung tengah kena dental papilnya ini, karena nanti menekan gingiva yang interdental papil. Nah, apa yang terjadi? Selain berdarah, luka. Kan gingiva yang segitiga ini kalau tertekan dengan plos ya langsung luka dan naik ke atas. Dulu. Jadi ini masuknya ke sini nak, celah dari segitiga itu. Celahnya. Nah, ini. Nah, ya. Jadi arahnya misalnya gigi yang kita bersihkan gigi 1, arah benangnya bengkokkan, arahkan ke gigi 1. Jadi nanti nyelipnya di interdental papilnya itu tidak kena interdental papilnya langsung ditarik ke luar. Nah, ini kan ngambil yang di celah antara 2 gigi itu, ya. Tapi jangan merusak daerah interdental Papil. Makanya lebih enak yang ada handle-nya, pakai ini sebenarnya. Tapi kalau sendiri ya enak aja sih, langsung gini. Ya, bersihkan lebih enak. Ya. Kemudian udah bersih, kumur kalau bisa kumur, kalau nggak bisa kumur ya di Irigasi. pakai ini. Bisa kan? Kalau irigasi jangan langsung gini nak. Misalnya langsung kamu apa yang terjadi? Kalau langsung nyemprot ke mana Bu? Ini? Ya benar. Ke hidung keselak dia. Ya, cara megangnya gampang kok lah, cara megangnya gampang. Kalau ini kemarin kan udah dikirim YouTube-nya sama Bu Sri juga. Nah, ya cara menggunakan dental floss. Kemudian yang ada pegangnya ada juga. menyikat gigi. Kalau pasiennya bisa menyikat gigi, tolong pasiennya menyikat gigi Sendiri. Kamu hanya mengarahkan. Kalau misalnya ada pasien yang tidak bisa, tangannya patah, kan tidak mungkin. Dia sebenarnya kuat ini, tapi tangannya patah. Kalian jelaskan dulu sama pasien. Misalnya mau menyikat gigi, misalnya sikat giginya kok keras sekali ya. Misalnya kamu jelaskan, tapi jelaskanlah dengan yang benar, misalnya dari tangkainya, kemudian bulu sikatnya, kemudian lebar apanya nak ini kepala sikatnya yang membulat ujungnya supaya bisa menjangkau daerah paling ujung. Itu dijelaskan sama pasien. Kemudian waktu kamu memberikan penyuluhan menyikat gigi, nggak ada salahnya kamu tanya dulu sama pasiennya. Pasiennya menyikat giginya gimana sih waktu di rumah sebelum ini gitu. Misalnya gerakan yang menyikat gigi saya gini aja, terus bagian yang ini gimana, boleh ditanya. Karena apa? Kalau misalnya menyikat pasiennya sudah benar, ini mutar, yang ini maju mundur, yang untuk pengunyahan ya Bu, misalnya daerah ini kan ini memutar
dari gusi bawah ke gusi. Genggam singkat, benar-benar digenggam. Nah, ya. Ada lalu anak berkebutuhan khusus kalau megang yang bentuknya lekuk-lekuk gini kan ditambah dibantu dibuati pegangan yang nyaman seperti itu kemarin. Tapi sebenarnya kalau anaknya normal sih aman-aman aja kalau megang seperti ini genggam, udah, ya kan? Nah, nggak ada salahnya ditanyakan ke pasien terlebih Dahulu. gerakan apa yang dipakai waktu menyikat Gigi. Nah, misalnya udah benar, berarti kamu tinggal memuji saja. Oh, ibu sudah benar ternyata gerakan cara menyikat gigi ibu, ya kan? Kalau misalnya maju mundur, apa naik turun, ya vertikal atau horizontal, itu jangan langsung disalahkan. Tapi kamu arahkan lagi, misalnya dengan cara, oh ya maaf ya Bu, menyikat giginya supaya gusi dan gigi Ibu sehat. Yang daerah pipi ini, Ibu menyikatnya dengan cara Putar. ini kan dengan putaran ini bisa memijat daerah gusi atas dan bawah, ya kan, mutar. Kemudian depan juga mutar. Ingat kalau peragaan jangan dari sini, tapi kita muter lagi. Pak, masa bisa menyikat gigi dari leher nak? Ya. Tembus. Iya dari sini gimana tembusnya? Kayak gini. Tapi nanti kalau peragaan biasanya salah-salah ya. Kemudian ya bagian pengunyahan, udah Bu, ini memutar ya. Yang daerah ini mutar, kemudian yang daerah ini maju. Mundur. Semuanya maju. Mundur. Berapa kali? 8. Kemudian yang daerah dalam Congkel. Nah, menarik ya. Kalau anak-anak lebih senang. Dipakai penyuluhan juga jangan salah. Ya, jangan salah lagi. Nah, 8 Kali. Nah, gigi kan sebesar jagung. Walaupun sebesar jagung, bukan ditempelkan di atasnya. Misalnya ini ya, nah sebesar jagung. Kalau ditempelkan seperti ini, apa yang terjadi? Jatuh. Waktu dibasahin, Jatuh. kalau enggak, waktu mau masuk mulut, Jatuh. jatuh. Jadi agak ditekan sedikit. Nggak apa-apa ditekan kalau sudah besarnya seukuran biji Jagung. Jagung. ya, supaya tidak mudah jatuh. Jadi jangan bulat-bulat, Bu, katanya udah sebesar jagung, langsung ditaruhlah sebesar jagung. Baru dibasahin, dicelup, jatuh. Ya kan? Ya. Kemudian ingat, kalau pasien yang tidak sehat, pasien orang sakit, odolnya jangan terlalu banyak juga. Kalau banyak apa yang terjadi? Ayo. Kalau busanya penuh mual juga nah, lengket ya. Jadi mending sedikit. Nanti kalau misalnya kamu lihat umur kok rasanya terlihat nggak nyaman, kurang nyaman, busanya nggak ada ya. Itu salah satu. Ini dimasukkan benar seperti ini ya. Dimasukkan dengan cara memutar. Masuk. Kemudian tekan ke bawah sedikit. Kan kita itu ada batas ininya, Nak. Ini kan ada pipi ya. Begitu masuk kamu putar gini. Kemudian ini ada batas gusi sama pipi. Tekan sedikit ke bawah, putar lagi. Tarik ke luar. Supaya apa? Endapan yang antara gusi dan pipi kita tekan ke bawah, kemudian kita putar, itu ikut di sini. Jangan sekali, harus berulang kali. Kenapa? Ganti ya, jangan aplikatornya. jangan yang itu lagi. Ganti. Aplikatornya ganti. Karena biasanya kalau ini udah masuk itu yang kuning, yang putih, yang apa kan lengketnya di sini. Karena kan udah kacang pipi. Berapa lama? Nyambung. Yang lengket di sini nyambung kan? Nah, ada kuning, ada merah, ada putih, ada coklat. Itu lengket di sini semua. Nah, harus diulang sampai berulang kali. Nah, ini dimasukkan lagi, masuk ke dalam. Kemudian tekan ke bawah, tarik lagi keluar sambil diputar. Sambil diputar, bukan digini-gini ya, bukan gini-gini, bukan, salah. Iya, karena kalau digini-gini nanti, aduh, kayak sikat gigi aja. Iya, kayak sikat. Ya, kemudian untuk atas, kalau untuk atas biasanya,
kita masih ini nak, karena tadi saya juga dapat info ujian di ruang ujian itu harus tetap jaga jarak, kemudian nggak boleh buka masker, makan minum pun nggak boleh. Nah, makan minumnya tunggu sampai di rumah. Tuh, tadi ada instruksi seperti itu. Nah, untuk atas sama masuknya sambil diputar ya, kemudian naikkan sedikit ke atas. Naikkan sedikit ke atas, tarik putar juga. Ya, muternya pakai perasaan lah. Nggak usah pusing-pusing muternya ini, cuman untuk menggerakkan. Sama, kalau pakai ini juga sama. Masuk ke dalam. Nih Bu, yang bawah Bu. Ya, masuk ke dalam. Kalau pasiennya koma susah kan? Ya, kalau Gimana pasiennya coba? koma, Kayak buka mulut. ada sudip lidah. Tahu Nah, sudip lidah? Coba ambil sudip nak. lidah, ya. Tahu Ayo. nggak mereka? Sudip Ya, ayo. Sudip lidah ada nggak tahu? Yang ini bentuknya nih. Ya, sudip Lidah. Nah, kalau pakai sudip lidah supaya aman, Pasien koma kan? lihat Jadi mulut pasien. Kalau pasiennya misalnya mulutnya kecil, pakailah kecil. Kalau mulutnya besar ya udah pakai yang Besar. Ini gunanya untuk menahan lidah, ya, menahan lidah supaya pasiennya nggak mual. Nah, supaya kamu juga nanti suatu saat itu memakainya aman. Coba nanti latihan juga dibungkus pakai kasa. Kemudian sama dibasahin gini sedikit supaya rapi dibasahin. Nah, lengket kan kalau dibasahi? Iya Bu. Nah, kalau menggunakan aplikator, ini dimasukkan pelan-pelan. Kalau pasiennya koma kan dimasukkan pelan-pelan. Nih. Nah, ya, dimasukkan pelan-pelan. Kemudian ini kan udah ada jalan, masuki pelan-pelan. Nah, ya kan? Kemudian putar lagi ke arah ke bawah. Nah, Mundur. masukkan. Kemudian putar lagi. Nah, ini ditahan. Nah, ini untuk membersihkan misalnya, ada genang di dalam. Masukkan pelan-pelan lagi. Nah, kalau pasien yang nggak bisa ngomong, jangan dipaksa buka mulutnya. Karena apa? Kadang di sini loh nak, tahu ini engsel, ada engselnya nggak nak? Iya Bu. Kadang kadang kaku di situ. Ada loh pasien yang terlalu lama buka mulut di sini, sehingga sampai rumah ininya sakit, engselnya ini sakit. Kalau buka tutup jadi sakit ada. Ya, karena kelamaan buka mulut di sini. Kalau mahasiswa kan enak aja ngomong, buka aja ya, jangan ditutup. Misalnya baru mau ambil bahan tambalan, sampai ngaduk, sampai mau masukkan tambalan, itu dengan enaknya mondar-mandir pasien disuruh. Terus ada yang ketinggalan lagi. Ada yang ketinggalan lagi, balik lagi. Ada yang kurang lagi, balik lagi. Lah itu mahasiswa, tapi nggak menyadari ini pasien yang disuruh ngangap. Ngangap kalau terus menerus ini untung nggak copot. Ya, ya. Nih, ada yang bingung? Apa namanya tadi? Sudip lidah. Kalau nggak tahu lagi tinggal apain lah ya. Nih dibungkus supaya nyaman. Kalau misalnya untuk nekan, ini juga bisa dibuka pelan-pelan ini. Nekan seperti ini, bisa juga. Ya, lihat situasi. Ada juga yang untuk narik ini, untuk minggirin pipinya juga bisa. Ya, ada juga sih yang males pakai kasa ya langsung gini aja ada. Cuman kadang pasien kan mual karena stainless mual. Coba bayangin kalau sendok nggak ada rasa makanan, sama lah, nggak enak. Coba ngemut sendok gimana? Sadar tapi tidak bisa segera habis Sadar. gitu. Sikat gigi kan busanya banyak, berarti itu setelah irigasi nyampe lah busanya hilang. Nah, di irigasi kan banyak nak, nanti kan ngalir juga banyak ini nak. Dimiringkan posisi pasien. Ini banyak isinya ini, kalau diisi 20 cc udah. Lihat udah setengah Ditampung cangkir. ada yang ini kan? Apa ya? Dia punya nerbekan. Ditampung pakai nirbekan, dimiringkan. Gitu. Ada. Ya. Kalau nggak ada nirbekan yang besar, Besar panjang. ada nggak? Tuh ada yang besar tuh biru tuh. Ada Itu yang juga bisa Kalau untuk rumah sakit tuh nampung ada yang lepes dia. Gini, lebih lebar. lebar. Gitu. Ya.
ini banyak nih nak, kalau untuk irigasi segini udah tidak muat semulut ini, ya udah ngalir, ya, udah setengah cangkir sendiri, nih banyak. Nah irigasinya pelan-pelan aja, ya. Kalau misalnya, oh ya Bu bisa kumur, misalnya pasiennya bisa kumur tapi tangannya nggak bisa ini, pakai apa? Sediakanlah kumurnya yang pakai pipet, dia kan bisa nyedot pakai pipet kumur. Misalnya tangan dua-duanya patah, tangan dua-duanya patah, ya harus kita yang punya akal kasih cangkir yang ada pipet, ya supaya apa? Pasiennya bisa kumur. Karena menyikat gigi kalau kumur itu enak. Kumurnya cukup sekali atau 2 kali. Tapi ada penelitian Pak David itu 1 kali saja kumur, supaya fluornya tidak terbuang, hilang, habis. biar nggak larut semuanya, ya. Jadi kumurnya cukup 1 Kali. Oke. Yang gigi palsu. Kalau gigi palsu lagi dipakai pasien, bagaimana cara kamu mintanya? Yuk, Pakai membersihkan. Hah? Ya permisi dulu, maaf Bu, Ibu kan pakai gigi palsu. Gigi palsunya juga harus dibersihkan. Ini setelah sarapan, Ibu tolong dibuka gigi palsunya. Misalnya giginya cuma depan, berarti tetap harus menyikat gigi. Misalnya sudah habis gigi palsunya, semuanya gigi palsu, tetap juga harus dibersihkan. Karena di bawah ini kan ada endapan-endapan lunak juga, nah. Di dalam ini, ya di gusinya. Nah bersihkannya pakai apa? Aplikator, pakai kasa. Ya dilihat di jari pasien aja, gampang, dia suruh bersihkan sendiri. Ya, terus kalau pasiennya bisa kumur, suruh kumur. Terus kamu ambil giginya. Kalau mengambil gigi harus diletakkan di wadah yang ada isinya air, ya. Kemudian kamu bawa ke belakang, bersihkan di keran, ya di wastafel. Ingat kalau megang gigi palsu, kalau atas peganglah benar-benar pegang ini. Kenapa? Kalau jatuh resikonya kalian yang mengganti. Nih kan pakai sarung Tangan. jadi benar-benar dipegang, baru disikat. Mana sikatnya nak? Apa? Ya, kemudian jadi disikat juga hati kamu lah. Wong ini namanya sikatnya apa namanya nak? Gigi palsu. Misalnya ini tadi kan celah-celahnya kan rapet, ya udah kamu sikat aja, naik turun sukamu, yang penting bersih. Nih, misalnya, oh Bu harus dicongkel, ya enggak lah, ini dibalik-balik aja, enggak apa-apa. Ya, yang penting bersih. Ingat, kalau menyikat benar-benar megangnya, karena ini ada odolnya juga tambah licin. Ya, nggak usah Bu, kok bisa ke belakang ke ini loh, wong gigi palsu kok, ya, nggak terpakai, salah cetak. Ya, jadi kalau membersihkan gigi palsu ya udah disikat, yang penting bersih, benar-benar bersih, seperti kayak nyikat lantai lah nak. Nah ya nggak apa-apa. Nah inilah untungnya pakai gigi palsu, supaya benar-benar bersih ini loh nak, celah-celahnya ini loh. Nah setelah disikat, dikucur di bawah air Ngalir. sikatnya juga dibersihkan. Setelah dibersihkan, masukkan lagi ke, tapi airnya tadi diganti ya. Nah, masukkan lagi. Kemudian kasihkan dengan pasiennya. Misalnya kamu bilang apa? Maaf Bu, ini giginya sudah dibersihkan, silahkan dipakai. Kalau memberikan gigi palsu ke pasien juga kamu nggak perlu kamu ini yang dipegang, langsung dimasukkan. Ini kan langsung masuk seperti ini nak. Nah, masuk nggak perlu kamu dorong-dorong, nanti pasien sendiri yang akan mengaturnya dengan lidah. Nggak usah, lagi Bu. Sini Bu, saya bantu masukkan. Udah, masukkan. Nanti kan ditarik sendiri dengan lidahnya, ya.